Dia rayakan, Dia jalan kebenaran kehidupan. Syukur atas semua berkat-Mu, atas batu-Mu berteduh. Ini jiwa dan segalanya, sorakan Ya Raja. Bersama satu keluarga dalam Yesus, kemenangan nyata. Alfa dan Omega yang perkasa, surga bumi nyanyi glory, glory. Bangkit gereja, bangkit bersinar, kemuliaannya penuh dan besar. Rayakan keagungannya bersama satu keluarga. 同心高声歌唱，欢呼赞美上帝，耶稣是道路、真理、生命。感谢耶稣你的祝福，在艰苦万事上我们站立，献上全心全意全人，扬声赞美基督我王。We are one, we are family， 在基督里我们的胜利，阿拉贝将全能上帝，无敌万物，高唱荣耀荣耀，兴起兴起，教会兴起发光，让我的家充满你的荣耀，齐欢庆主的尊贵。We are one, we are family。 As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. As for me and my house, me and my house, we will serve, we will serve. Rise, arise, church, arise and shine. May our homes be filled with your glory. Celebrate your majesty. Number one, we are family. Shalom jemaat Tuhan, Shalom. selamat datang ke ibadah atas talian. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Semua, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iklam Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Kesukaan bagi dunia.
kuasa maut. Sengatnya hilanglah perintahnya, aku turut, luput dari maut, luput dari maut, luput, luput dari maut. Kristus berkuasa di dunia dengan kasih besar, kebenaran bijaksana, ajaiblah kasihnya, ajaiblah kasihnya, ajaib, ajaiblah kasihnya. Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah datang. Di hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi, nyanyi sekalian alam. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Surga bumi dan isinya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi, nyanyi puji Dia, nyanyi, nyanyi puji Dia, nyanyi, nyanyi puji Dia. Haleluya. Aku hendak bermazmur bagimu Tuhan, aku hendak menyanyi puji-pujian bagimu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada,
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Kita sudah pun memasuki bulan Desember, bulan di mana kita merayakan perayaan Hari Christmas, perayaan kita menyambut kelahiran Sang Penyelamat dunia. Walaupun keadaan kini membuatkan kita terbatas, namun kita memiliki Allah yang penuh pengharapan, Allah yang tidak terbatas. Oleh itu, gereja sudah menyediakan beberapa acara untuk perayaan Christmas. Jadi kita nantikan. Yang pertama adalah Pusat Sumber Gereja telah mengadakan jualan Christmas yang sudah pun bermula pada 2 Desember lalu. Banyak item yang Anda boleh jadikan hadiah Christmas, sama ada untuk diri Anda sendiri, rakan-rakan, dan saudara-saudari kita, baik yang jauh ataupun dekat. Jika Anda ingin datang berkunjung, sila perhatikan ketetapan berikut. Tarikh jualan Christmas akan berakhir pada 20 Desember. Kaunter hanya dibuka pada hari Rabu sehingga Ahad sahaja. Masa adalah 10 pagi sehingga 2 petang di Dewan Hosana. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat gereja pada waktu pejabat yang telah ditetapkan sebelum ini. Berikut adalah imbasan video kontes menyanyi lagu-lagu Natal di kalangan anak-anak BMJ Kid. Bintang pertanda. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman jadi madu. Persiapan kontes telah bermula pada awal November dan penyertaan telah pun ditutup pada 29 November lalu dengan penyertaan seramai 8 orang dengan 16 lagu yang dipertandingkan. Pencurian sedang dijalankan dan selepas mendapat keputusan penuh daripada juri, kemudian pemenang akan diumumkan pada hari perayaan Mini Christmas Jacket BM yang akan diadakan pada 19 Desember bersamaan hari Sabtu pada pukul 3 petang menerusi Zoom di rumah masing-masing. Pautan atau link akan dikongsikan apabila hampir pada masanya. Untuk maklumat lanjut, sila berhubung dengan pemimpin pelayanan J-Kids BM yang Anda kenali. Dua tiga kucing berlari. Manakan sama si kucing belang. 2-3 kami nanti-nanti. Hari Christmas kini menjelang. Untuk perayaan menjelang Christmas atau Christmas Eve, bagi zon BM akan diadakan pada 23 Desember. Manakala bagi zon bahasa Cina dan bahasa Inggris akan diadakan pada 24 Desember juga pada pukul 7.30 malam. Acara menjelang Christmas ini akan diadakan secara langsung melalui aplikasi Zoom di rumah masing-masing. Atur cara sedang dipersiapkan.
Dan pada malam tersebut akan ada acara Christmas Candle, yaitu kita akan menyanyi bersama sambil memegang lilin yang telah dinyalakan. Lilin akan diagihkan kemudian kepada kita semua dalam masa yang terdekat nanti. Untuk perayaan hari Christmas pula, kita akan mengadakan ibadah secara atas talian. Archbishop Melter G. Kitais akan berkongsi firman Tuhan pada hari tersebut. Dan kita juga akan mengadakan perayaan perjamuan suci. Gereja mendorong Anda untuk menyediakan elemen perjamuan suci Anda sebelum ibadah bermula. Pengumuman terakhir adalah kita juga akan mengadakan ibadah kesyukuran bagi tahun 2020. Juga secara atas talian, yaitu pada 27 Desember bersamaan hari Ahad. Masa kebaktian bagi gabungan bahasa Cina dan bahasa Inggris akan diadakan pada pukul 8 pagi, manakala masa kebaktian BM akan diadakan pada pukul 10.30 pagi. Pautan atau link bagi perayaan menjelang Christmas, kebaktian hari Christmas dan kebaktian kesyukuran akan dikongsikan menerusi WhatsApp atau Anda boleh melayari FB atau YouTube gereja. Untuk sebarang maklumat yang lainnya juga, Anda boleh melayari laman Facebook gereja atau berhubung terus kepada pasukan pastoral gereja yang Anda kenali melalui nomor telepon pribadi. Mari kita siapkan hati untuk doa syafaat dan pengisytiharan firman Allah. Bapa kami yang di syurga, kami mau terus memuji Tuhan dan bersyukur bagi berkat dan anugerah Tuhan ke atas negara kami. Kami juga bersyukur untuk situasi pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin stabil di negara ini. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, khususnya bagi situasi di Sabah dan juga Labuan untuk kes yang semakin menurun. Dan kami menyaksikan kesembuhan terjadi setiap hari. Kami mau terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan ke atas negara kami. Bapa, kami mau terus berdoa supaya semua lapisan masyarakat sadar akan kepentingan menjaga kebersihan dan mengamalkan norma baharu di dalam hidup mereka. Terutamanya pada musim Christmas ini ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya setiap pribadi sentiasa memelihara SOP yang telah ditetapkan di mana sahaja mereka berada. Bapa di syurga, kami juga mau berdoa untuk setiap persiapan sambutan perayaan Natal gereja kami pada tahun ini. Kami menyerahkan kebaktian pranatal atas talian, perayaan Natal dan juga kebaktian kesyukuran yang disalurkan melalui Facebook dan juga YouTube. Kami berdoa dan memohon supaya kebaktian ini berjalan dengan lancar, dengan capaian internet yang kuat, dan juga tiada halangan bagi setiap orang untuk bersama-sama menyembah Tuhan di tempat di mana mereka berada. Kami sadar tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa, yang mana setiap kami merayakan perayaan Natal ini di dalam norma baharu di tempat kami masing-masing. Walau bagaimanapun kami percaya di mana saja kami berada, hadirat Tuhan hadir di sana. Bapa di syurga, di dalam musim yang baharu ini, kiranya Tuhan menolong kami untuk lebih fokus mencari wajah Tuhan dan mendekat kepadamu setiap hari. Ajari kami Tuhan untuk tidak lupa melakukan amanat agung Tuhan, memberitakan kabar baik di dalam apapun situasi, baik atau tidak baik waktunya menjelang kedatangan Kristus yang semakin mendekat. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan mendengar doa kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 hingga 10. Roma pasal 5 ayat 1 hingga 10. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 1 hingga 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita masuk ke dalam doa sebelum kita teruskan dengan pemberitaan atau penyampaian firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu, dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa agar melalui firman-Mu kami akan belajar lebih banyak mengenai pengharapan yang Kau berikan melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan melalui pengharapan ini, kehidupan kami akan dikuatkan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu akan memberikan kami pengertian dan pemahaman apa yang akan kami pelajari bersama pada pagi hari ini. Oleh itu Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, saudara sekalian, pada minggu yang lalu saya sudah berkongsi bagian pertama daripada pengharapan di musim Advent ini. Nah, dengan mengetahui atribut-atribut atau sifat-sifat Allah, kita boleh terus meletakkan pengharapan di dalamnya dalam masa kita menantikan kedatangannya. Jadi kita sedang menantikan kedatangan Yesus. Nah, di dalam Yesaya pasal 40 dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdiri dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oleh itu, musim Advent berbicara mengenai pengharapan. Pengharapan tentang kedatangan Yesus. Di dalam perjanjian lama ia berbicara mengenai pengharapan akan kedatangan seorang Mesias. Dan menurut orang-orang Yahudi, kedatangan seorang Mesias adalah khususnya pada waktu mereka berada di dalam pembuangan atau di dalam kesukaran mereka. Bagi kita pula, pengharapan akan kedatangan Yesus kali kedua. Dan Adventus bermaksud menantikan kedatangan ataupun kedatangan. Kita sedang menantikan kedatangan seseorang yang mana seseorang atau seorang ini akan membawa pengharapan kepada kita, khususnya di waktu-waktu kesukaran ataupun keputusasaan kita. Sebab itulah mengapa apabila orang-orang Israel berada di dalam pembuangan, Nabi Yesaya mengisytiharkan kepada orang-orang Israel di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Nah, kembali pada musim Advent masa kini, dan banyak gereja-gereja pada zaman ataupun masa kini menandakan atau merayakan musim ini dengan membuat hiasan, dan khususnya hiasan mereka yaitu berbentuk karangan bunga atau lingkaran bunga ataupun disebut sebagai wreath ya dari dalam bahasa Inggris. Jadi lingkaran ini atau bulatan ini memperingatkan kita tentang Allah itu sendiri, yaitu Dia adalah Allah yang kekal dan kasih karunia-Nya atau belas kasihannya tidak berkesudahan. Dan kehijauan di dalam pada lingkaran ini mengingatkan kita mengenai pengharapan akan kehidupan kekal. Dan pada lingkaran ini juga ada sebenarnya ada lima lilin. Dan pada musim Advent setiap daripada lilin ini akan dinyalakan pada setiap minggu ya, setiap satu akan dinyalakan pada setiap minggu sehinggalah kepada lilin yang kelima yang akan dinyalakan pada hari Natal atau pada hari Christmas. Nah, pada setiap lilin ini sebenarnya mewakili atau menceritakan tentang aspek-aspek persiapan rohani dalam merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap lilin ini mempunyai mewakili makna Advent itu sendiri. Nah, lilin yang pertama adalah berbicara mengenai lilin nubuatan atau lilin pengharapan. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan karena Dia adalah Allah yang setia dan akan memegang janjinya yang telah Dia berikan kepada kita. Sebab itulah mengapa pengharapan kita datang daripada Tuhan. Lilin yang kedua adalah disebut sebagai lilin Bethlehem ataupun lilin persiapan. Ya, Allah memegang janjinya mengenai seorang penyelamat yang akan lahir di Bethlehem. Jadi persiapan juga berarti bersedia. Nah, lilin yang ketiga disebut sebagai lilin gembala, para gembala ataupun lilin sukacita. Ini memperingatkan kita apabila para gembala menerima perkabaran sukacita di dalam Lukas pasal 2 ayat 7 hingga 15. Dan lilin yang keempat adalah lilin para malaikat, lilin malaikat ataupun lilin kasih.
Ya, ini menceritakan mengenai para malaikat yang menyampaikan kabar gembira ya di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 hingga 11 ya, yang juga kabar gembira yang diberikan kepada para gembala. Nah, Allah mengutus anaknya ke dunia supaya menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Dan sebab itulah lilin yang kelima ya yang dinyalakan pada hari Natal adalah lilin Kristus ya, lilin Kristus. Dan warnanya yang putih ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bernoda, yang akan membasuh atau menyucikan segala dosa-dosa kita. Sebab itu kelahirannya adalah untuk kematiannya, dan kematiannya adalah untuk penyelamatan kita. Nah, pagi hari ini kita akan terus belajar mengenai pengharapan Adventus, dan saya ingin mengongsikan kepada kita semua mengenai 3 pengharapan yang akan kita pelajari daripada Roma pasal 5 ayat 1 hingga 10, yaitu pengharapan yang kita temukan di waktu kesukaran kita. Ya, pengharapan di dalam kesukaran kita. Yang pertama, pengharapan ditemui di dalam atau ditemukan di dalam iman. Roma pasal 5 ayat 1 hingga 2. Sebab itu kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, mari kita perhatikan ayat yang mengatakan kita yang dibenarkan kerana iman. Ya, dibenarkan kerana iman berbicara mengenai keputusan penghukuman atau keputusan penghakiman. Nah, ayat-ayat daripada Roma pasal 1 ayat 18 sehingga Roma pasal 3 ayat 20 mendapati bahwa kita ini orang-orang yang bersalah di dalam mahkamah keadilan dan kemuliaan Allah. Sebab itulah Paulus menjelaskan bagaimana apa yang telah Yesus lakukan kepada kita, bahwa kebenaran Allah yang diberikan kepada kita semua orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah percaya, dan penghakiman yang mendapati kita bersalah telah diubah menjadi penghakiman yang bukan lagi bersalah, tetapi kita sudah dibenarkan. Ini kerana kita dibenarkan oleh iman. Maka itu pengharapan itu haruslah berdasarkan kepada sesuatu, dan pengharapan yang sebenarnya, yang benarnya ditemukan di dalam iman, dan iman hanya di dalam Kristus Yesus. Sebab itu mari kita lihat kepada Zakius sebagai contoh kita ya, dan ini menceritakan kepada kita bahwa iman yang atau pengharapan yang didasarkan, dibangun dari iman, akan dibangun hanya di dalam iman dan bukan di dalam kekayaan atau kebendaan. Nah, Zakius dilihat sebagai seorang yang memiliki ketidakamanan ya, ketidakdamaian, walaupun dia memiliki banyak harta, dan juga dia dikatakan sebagai seorang kepala atau ketua pemungut cukai. Nah, di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10 ya, ayat 1 mengatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, saudara sekalian, pengharapan tidak ditemukan di dalam kedudukan. Sama ada Anda seperti Zakius, seorang pemungut cukai, atau sama ada Anda memiliki atau memegang satu kedudukan yang tinggi di dalam mana-mana organisasi, ataupun di dalam perniagaan, ataupun di dalam community ya. Posisi ataupun kedudukan ini tidak memberikan pengharapan. Demikian juga pengharapan tidak ditemukan di dalam kebendaan ya, sama ada Anda kaya ataupun Anda berada ya. Jadi
kita renungkan bahwa tidak ada masalah dengan memiliki banyak perkara yang baik atau benda yang baik di dalam kehidupan. Saya percaya semua ini Tuhan berikan untuk kita nikmati. Tetapi kita harus mengakui bahwa semua ini atau perkara-perkara yang kita miliki itu datang daripada Tuhan dan juga ia adalah milik Tuhan. Oleh itu pengharapan hanya ditemukan di dalam Kristus. Kita membina iman dengan meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan dan bukan di dalam kebendaan. Ya, sebab itu Paulus mengarahkan Timotius untuk menasihati jemaat di dalam 1 Timotius pasal 6 tidak menjadi sombong atau meletakkan pengharapan mereka di dalam kebendaan ataupun kebendaan yang mana tidak menunjukkan bahwa benda-benda ini adalah benda yang tidak pasti, tidak ada jaminan, ya, tetapi meletakkan pengharapan mereka kepada Tuhan yang begitu kaya memberikan, menyediakan bagi kita semua untuk kita nikmati. Nah, kembali kepada Zakius, ayat ketiga, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Nah, saudara sekalian, inilah sebenarnya misi Yesus di dalam dunia ini. Dia datang untuk orang-orang berdosa. Ya, ayat Lukas pasal 5 ayat 31 hingga 32. Yesus menjawab mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Ya, jadi orang-orang berdosalah orang yang memerlukan pengharapan penyelamatan. Ya, banyak orang yang mengkritik pekerjaan ataupun tugas atau misi untuk membawa pengharapan. Ya, orang-orang bersungut-sungut apabila Yesus duduk bersama-sama dengan orang berdosa. Nah, saudara sekalian, kita harus memisahkan diri kita daripada dosa, tetapi kita tidak harus memisahkan diri kita daripada orang-orang berdosa. Ingat, pisahkan diri kita dari dosa, tetapi bukan orang-orang berdosa. Ya, jadi jika Yesus memisahkan dirinya daripada orang-orang yang berdosa, artinya tidak guna bagi dia untuk datang. Dia datang untuk orang-orang berdosa, dan orang-orang berdosa itu adalah Anda dan juga saya. Nah, ayat yang ke-8. Apa yang berlaku kepada hidup seseorang apabila Yesus datang? Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali ganda." Apabila Yesus masuk ke dalam kehidupan seseorang, akan berlaku pertobatan. Zakius menemukan pengharapan. Dia tahu bahwa pengharapan tidak ditemukan di dalam benda atau harta kekayaannya. Dan sebab itulah mengapa dengan senang hati dia dapat memberikan atau mengembalikan apa yang dia peras 4 kali lipat. Nah, apa Yesus kata di dalam ayat yang 9? "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara sekalian, pengharapan ditemukan di dalam iman kita. Dan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah, berbicara mengenai iman dan pengharapan, saya ingin bercerita kepada Anda mengenai seorang yang bernama Francis Jane Crosby ataupun Fanny Crosby. Ya, berbicara mengenai iman dan juga pengharapannya. Nah,
Fanny Crosby yang lebih dikenali menulis lebih daripada 7,000 lagu-lagu him ataupun kemenangan iman. Dan ini sangat mengajaibkan banyak orang karena Fanny ini adalah sebenarnya buta. Dan dia juga dikatakan menulis lebih daripada 1,000 lagu-lagu bukan lagu rohani. Ya, dan begini ceritanya, Fanny di dalam awal hidupnya sangat tragik sekali karena semasa dia berumur 6 tahun dia menjadi buta. Dan bapaknya mati atau meninggal semasa dia berusia 1 tahun. Dan ibu serta neneknya lah yang menjaga dia. Dan dikatakan bahwa ibu kepada Fanny ini harus bekerja untuk juga membantu keluarga dari segi keuangan. Apabila ibu Fanny ini pergi bekerja, maka neneknya lah yang akan menjaga dia. Dan semasa menjaga dia, nenek Fanny ini adalah seorang yang memberi banyak kesan di dalam hidupnya, dan dia mengajar Fanny dan mencerita kepada Fanny semasa dia dari usia 2 tahun lagi. Dan dari usia dia 2 tahun dia boleh mengingati apa yang diajarkan oleh neneknya. Dan kemudian tahun berganti, Fanny akhirnya menjadi sangat bagus dalam belajar dan mengingati atau menghafal. Ya, sebab itu pada usia yang ke-10 dia boleh menghafal ayat-ayat dari 4 buku pertama Perjanjian Lama dan juga 4 buku pertama di dalam Perjanjian Baru. Ya, nah pengharapan dan juga imannya, ya, kita dapat lihat di dalam banyak lagu-lagu yang dia tulis. Salah satu lagu yang kalau kamu ingat di dalam lagu Terpujilah Allah, ya, di dalam rangkap yang ketiga dikatakan begini: tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang memandang Yesus dalam surga cemerlang. Nah kawan-kawan, dalam kita menanti-nantikan kedatangan Yesus, marilah kita memiliki iman dan juga pengharapan seperti Fanny Crosby ini. Dia buta, namun dia memiliki pengharapan, dia memiliki iman bahwa apabila matanya terbuka, wajah yang pertama yang akan dia lihat adalah Yesus. Sepanjang hidupnya dia tidak menginginkan supaya matanya menjadi celik, sebab dia katakan bahwa kalau matanya celik dia mungkin akan melupakan Tuhan. Tetapi inilah imannya, ya, satu hari nanti bahwa dia akan memandang Yesus dalam surga cemerlang. Saya berharap ini juga menjadi pengharapan kita khususnya di dalam musim Advent ini, bahwa satu hari nanti kita akan memandang Yesus dalam surga cemerlang. Jadi perkara pertama yang kita pelajari hari ini, pengharapan ditemukan di dalam iman. Yang kedua, pengharapan adalah hasil dari ataupun buah daripada kesengsaraan. Roma pasal 5 ayat 3 hingga 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus mengatakan kita malah bermegah dalam bahasa Inggrisnya digunakan perkataan rejoice ataupun bersukacita di dalam kesengsaraan kita. Nah, kesengsaraan memiliki nilainya yang tersendiri karena akhirnya ia akan menghasilkan tahan uji. Ya, jadi apabila akhir zaman itu mulai datang, akan ada banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan jika kita tidak dapat bertahan di dalam ketekanan, maka kita akan kehilangan pengharapan, karena tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Nah, saudara sekalian, berbicara mengenai kesengsaraan dan tahan uji, ada cerita mengenai Raja Wali. Kita boleh panggil Raja Wali ataupun Helang, yang sebenarnya mereka boleh hidup sampai usia 70 tahun. Jadi kebanyakan daripada Helang ini boleh hidup di antara 35 hingga 40 tahun. Tetapi jika mereka mau hidup sehingga 70 tahun, mereka harus membuat keputusan apabila mereka menjangkau umur 40 tahun. Dan apabila
Raja Wali atau helang ini datang pada umur ini, paruhnya akan mula membengkok. Dan apabila ia membengkok, adalah sukar untuk mereka untuk makan. Dan apabila mereka semakin tua, kuku mereka juga akan melengkung, ya. Dan apabila ini melengkung, jadi sukar untuk helang ataupun Raja Wali ini untuk memburu, menangkap musuhnya untuk dijadikan makanan. Selain daripada itu, sayapnya juga akan menjadi semakin berat. Dan dan bulu akan tumbuh di bahagian dadanya. Ini membuatkan mereka untuk sukar untuk terbang. Jadi apabila mereka sampai ke titik ini, mereka harus membuat dua pilihan. Sama ada mati pada usia 40 atau melalui satu proses yang cukup sengsara atau cukup menyakitkan. Dan untuk melalui proses ini, helang ini atau Raja Wali ini harus terbang ke atas gunung yang tinggi dan kemudian duduk di sarangnya. Dan kemudian apa yang mereka lakukan, dia akan mengetuk paruhnya ke batu sehingga paruh ini terkeluar. Dan mereka harus menantikan untuk satu paruh yang baru untuk timbul, untuk tumbuh. Dan setelah paruh yang baru ini tumbuh, maka dia akan gunakan paruh itu untuk mencabut kukunya yang sudah mula melengkung. Dan apabila dia punya kuku ya sudah tumbuh, kemudian tumbuh yang baru, dan kemudian dia akan menggunakan kuku dan juga paruhnya ini untuk mencabut bulu-bulu yang lama. Dan setelah 5 bulan, yaitu sekitar 150 hari, helang ini atau Raja Wali ini akan terbang dan mendapat kehidupan ataupun kekuatan yang baru, dan dia boleh hidup selama 30 tahun lagi. Nah, cerita mengenai Raja Wali ini mengajar kita mengenai pengharapan adalah hasil atau buah daripada kesengsaraan kita atau penderitaan kita. Jika Raja Wali ini tidak mau menderita, tidak mau sengsara, maka dia tidak boleh hidup atau menambah kehidupannya selama 30 tahun lagi. Jadi kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ya, nah, saya baca satu cerita ataupun artikel daripada seorang apologet Kristen, mendiang Ravi Zakaria. Dia menceritakan satu cerita mengenai seorang penginjil Cina yang bernama Wong Mindao dan hidup semasa era Mao Zedong. Ya, jadi seperti banyak yang kita ketahui, semasa revolusi budaya, Mao Zedong membakar banyak sekolah-sekolah ataupun perpustakaan Kristen. Dia juga mengusir orang-orang Kristen daripada negara Cina dan mengisytiharkan bahwa nama Yesus tidak boleh disebut di negara itu sendiri. Tidak boleh menyebut nama Kristus, Yesus di masanya. Dan dia coba untuk menguburkan iman Kristen sepenuhnya. Dan diceritakan bahwa semasa Mao Zedong ini, Wong Mindao ditahan dan dijatuhkan hukuman karena imannya di dalam Yesus. Ya, jadi dia dijatuhkan hukuman selama 15 tahun. Tetapi karena tekanan di bawah Mao Zedong, akhirnya dia meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya. Ya, dia karena tekanan dia melupakan Yesus. Ya, dan sebab itu dia keluar lebih awal, dia tidak menghabiskan 15 tahun daripada penahanannya. Nah, selepas itu dia setelah dibebaskan, dia merasa tidak aman di dalam hatinya. Dan dia teringat akan apa yang telah Petrus lakukan. Dia ingat Petrus yang menyangkal Yesus. Sebab itu apabila dia berjalan di jalan-jalan raya di Beijing, China, dia berkata, nama saya Petrus, aku telah menyangkal Yesus.
Dan setelah dia mengakui kembali imannya, Mao Zedong itu meletakkan dia semula di dalam penjara, dan kali ini selama 18 tahun. Dan Wong Mindao berkata setiap pagi di penjara dia akan bangun, dia akan menyanyikan lagu, sekali lagi, yang ditulis oleh Fanny Crosby, ya, lagu Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Ya, rangka pertama berbunyi begini: sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmatnya selalu serta dan melindungi daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Pada awalnya orang penjaga atau pegawai-pegawai penjara ini coba untuk menghalang dia daripada bernyanyi, tetapi apabila mereka mendapati bahwa dia sukar untuk didiamkan, akhirnya mereka membiarkan saja dia bernyanyi. Akhirnya sekian lama berada di dalam penjara, pegawai-pegawai penjara ini kalau melihat dia diam, dia akan suruh Wong Mindao untuk bernyanyi, ya. Dan akhirnya banyak daripada diceritakan bahwa ramai di antara pegawai-pegawai penjara ini akhirnya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Wong Mindao bertahan. Bukan saja dia bertahan di dalam kesengsaraan dan penderitaannya semasa dia berada di penjara, tetapi saya juga percaya bahwa di dalam tahan ujinya, di dalam dia bertahan itu, dia juga membawa orang-orang kepada Kristus. Ya, ini adalah hasil daripada kesengsaraannya, daripada tahan ujinya. Sebab itu, apabila kita menanti-nantikan kedatangan Advent yang kedua, kedatangan Kristus, marilah kita terus bertahan. Marilah kita terus tahan uji, walau apapun situasi kita sekarang ini. Sekali lagi, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jadi daripada semua yang akan kita lewati ini, kita akan melihat bahwa anugerah Tuhan akan menjaga kita, akan memelihara kita di dalam kesengsaraan kita. Karena itu akan memberikan tahan uji kepada kita. Dan itulah yang akan membuatkan pengharapan itu hidup di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, pertama kita pelajari bahwa pengharapan ditemukan di dalam iman. Yang kedua, pengharapan iman adalah hasil atau buah daripada kesengsaraan ataupun penderitaan. Dan ketiga, pengharapan dibenteng oleh kasih. Ya, dan ayat yang kelima hingga ke-10, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah saudara sekalian, ramai orang Kristen yang sedang menderita, tetapi perkara itu tidak juga membuatkan mereka semakin kukuh dan yakin di dalam Tuhan. Sebaliknya mereka di dalam penderitaan mereka merasakan kepahitan, kebencian dan kemarahan, sehingga kan akhirnya mereka menyangkal iman mereka. Nah, sekali lagi, kesengsaraan bukan ataupun tidak akan menghasilkan quality ini secara otomatis, ya. Kita boleh melalui
menjalani penderitaan sebagai orang Kristen, tetapi pada masa yang sama kita dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan sakit hati, bahkan juga kebencian terhadap Tuhan. Tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, perbezaan yang kita lihat di dalam penderitaan kita adalah bukti daripada kasih Allah dan bukan bukti daripada kemurkaan atau kemarahannya. Jadi kita boleh mengalami kasih Allah di tengah-tengah penderitaan kita karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, dan itu adalah merupakan satu pengalaman mengenai kasih Allah yang begitu kaya dan begitu mulia yang tidak kita akan tolak karena kita, dan bukan karena kita tolak, tetapi kita boleh bersukacita di dalam kesengsaraan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita melihat kesengsaraan atau penderitaan kita sebagai kemurkaan atau murka Allah, kita akan semakin tertekan, kita akan marah, tentu sekali kita hidup dalam kebencian dan kesedihan. Sebab itulah mengapa Paulus memberikan penerangan atau huraian mengenai kasih Allah kepada kita. Saya percaya bahwa setiap orang yang melalui situasi penderitaan tahu bahwa di dalam situasi yang penuh dengan kesakitan dan juga kepedihan ini sangat mudah untuk merasakan bahwa Allah tidak mengasihi Anda. Mungkin Anda rasa tertolak, tidak dikasihi. Ada juga yang berfikiran bahwa bagaimana seseorang yang begitu mengasihi, yang begitu memperhatikan boleh menyakiti kita. Ya, sangat sukar bagi kita untuk percaya bahwa Allah yang begitu mengasihi kita boleh membuat kita rasa tertekan, rasa tersakiti. Jika kita berasa putus asa, kita rasa dilupakan, kita harus kembali ingat ya apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Dikatakan di sana, pengharapan tidak mengecewakan. Ya, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, apabila kita rasa tertekan, kita rasa putus asa, ingat akan ayat ini. Lagi di dalam ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, inilah ya kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Dia mati untuk orang-orang yang durhaka, ya, yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang tidak memiliki pengharapan ataupun orang-orang yang meletakkan pengharapan kepada pengharapan yang palsu. Orang-orang yang tidak percaya, tidak mengetahui ini. Kita tahu karena kita memiliki pengertian Allah. Dan Allah mengasihi kita tanpa syarat, ya, unconditionally. Allah tidak menantikan supaya kita membersihkan diri kita daripada dosa-dosa kita terlebih dahulu, kemudian Dia akan mengasihi kita. Tidak. Ayat ke-8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi pengharapan itu dibentengi, dikelilingi oleh kasih. Selama kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, selama kita meletakkan kepercayaan kita kepada kasih Allah yang tanpa syarat, tidak ada bersyarat, kita akan merasakan atau kita dapat melihat pengharapan di tengah-tengah kesukaran kita. Dan selama kita terus mengasihi satu atau sesama kita, sebagaimana Allah mengasihi kita tanpa syarat, kita boleh membawa pengharapan kepada ramai orang. Oleh itu kawan-kawan sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, pengharapan hanya ditemukan di dalam iman dan bukan di dalam kekayaan ataupun kedudukan. Melalui iman
kita memiliki pengharapan bahwa satu hari kelak kita akan melihat Yesus di surga cemerlang. Pengharapan adalah hasil atau buah daripada penderitaan, dan melalui penderitaan ia akan membawa tahan uji yang mana ini akan membuktikan karakter kita, iman kita di dalam Tuhan. Dan pengharapan ini dibentengi oleh kasih, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dalam kita terus menantikan kedatangan atau Advent yang kedua, marilah kita terus meletakkan pengharapan kita di dalam Kristus, karena Yesus adalah berkat pengharapan kita di dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan memuji Engkau untuk apa yang kami dengar bersama melalui firman-Mu. Kami berdoa di musim Advent ini kami boleh terus mengingati akan berkat pengharapan yang Engkau telah berikan kepada kami, walaupun apapun situasi kami pada saat ini. Dan kami boleh terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menunjukkan kasih-Mu kepada kami dan memberikan kasih-Mu kepada kami tanpa syarat. Dan kami berdoa, kami juga dalam musim Advent ini akan menunjukkan dan memberikan pengharapan yang ada pada Engkau kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penjala.
saudara dan saudari dalam Kristus, marilah kita menaruh harapan kami dalam Tuhan Yesus dalam musim Adventus ini. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan Allah kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta kamu dan tinggal serta kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pemalasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan